Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga terbaru dari Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok, yaitu manga spin-off Jack the Ripper Chapter 1 yang berjudul Filecast 001, yang akan menceritakan kisah Jack the Ripper pada saat membantai para pelacur di kota London. Jadi akan seperti apakah kisah dari spin-off Jack the Ripper ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Tapi minasan, sebelum kita ke ceritanya, Sensei akan menjelaskan terlebih dahulu nih, bahwa di spin-off Jack the Ripper ini akan ada terjadinya plot twist, di mana Jack the Ripper yang kita kenal sebagai lawannya Hercules di Record of Ragnarok merupakan impostor yang membunuh Jack the Ripper asli dan mengambil alih nama Jack the Ripper tersebut. Nah, segitu dulu ya untuk penjelasannya, dan untuk penjelasan lengkapnya mengapa dia menjadi impostor akan Sensei bahas di next video selanjutnya. So, kita langsung aja ke ceritanya. Chapter dibuka memperlihatkan kedatangan Brunhild pada seseorang di Taman Valhalla. Di situ Brunhild menawarkan kesempatan untuk Jack the Ripper membunuh para dewa. Dan tanpa pikir panjang, Jack menerima undangan dari Brunhild dengan berkata, "Certainly miss, aku ingin melihat warna keberadaan eksistensi tertinggi itu, yang disebut dengan dewa. Kira-kira seperti apa ya warnanya?" Lalu Brunhild menjelaskan, "Apa kau yakin? Karena ini kemungkinan terburuknya, jika kau mati, maka kau akan mati total. Tidak ada siklus reinkarnasi lagi bagi dirimu." Jack menjawab, "Tentu saja, lagian sedari dulu juga diriku sudah mati sebelum membunuh si pengecut tersebut." Setelah itu, panel menceritakan pada tahun 1888 di kota London, di tengah-tengah kota London yang damai, tak disangka ada kejadian yang mengerikan, yaitu pembantaian para pelacur di kota London. Korban pertama pada tanggal 31 Agustus yaitu Mary Ann Nichols, usia 42 tahun, dan lokasi pembunuhan di Bucks Row. Sedangkan pada 8 September korban kedua yaitu Annie Chapman, usia 47 tahun, di jalan Hansley, lokasi kedua. Nah, penyebab kematiannya sendiri yaitu berupa sayatan di berbagai tempat seperti tenggorokan dan di perut. Senjata yang digunakan hanya memakai pisau dengan panjang 15-20 cm, memutilasi alat kelamin korban, merobeknya dengan kuat, dan mengeluarkan isi perutnya. Dan di sini sepertinya pelaku menunjukkan kebencian yang mendalam terhadap para korban. Setelah itu, panel pun memperlihatkan salah satu pabrik koran di pusat INC, yang ternyata terlihat para jurnalis yang sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Lalu pada tanggal 27 September 1888, ada sebuah surat yang ditunjukkan ke Central News, yang ternyata surat tersebut adalah surat kiriman dari Jack the Ripper yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan para pelacur dari dua korban tersebut. Namun, para wartawan menganggapnya sebagai lelucon dan langsung mengabaikannya. Tapi 3 hari kemudian, dua korban ditemukan pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 30 September. Korban ketiga adalah Elizabeth Tride, 44 tahun, di Jalan Bernard. Sedangkan korban kedua yaitu Catherine Edwards, 43 tahun, di Gerbang Lama Mayfair Square. Kemudian setelah kejadian tersebut, seorang reporter melaporkan kepada atasannya, dan nama reporter itu adalah Luke Evans. Dia melapor bahwa ada surat yang masuk yang membuat seluruh orang terkejut, termasuk Evans. Dan pada saat kepala redaksi membuka suratnya, kepala redaksi terkejut dan menyarankan kasus ini kepada Evans untuk membongkar siapa dalang dari pembantaian para pelacur tersebut. Dan surat itu adalah surat dari Jack the Ripper untuk kedua kalinya. Dan dari situ, koran-koran mengabarkan bahwa pelaku mengaku-ngaku sebagai Jack the Ripper dan menjadi tren topik yang sangat hangat di seluruh kota London karena adanya pembunuhan berantai yang entah siapa dia mengaku sebagai Jack the Ripper. Kemudian, pada tanggal 9 November 1888, tragedi kelima terjadi. Diperlihatkan sekumpulan orang di tempat TKP, di mana kepala kepolisian langsung berada di situ. Pada saat yang bersamaan, Luke Evans ada di tempat kejadian dan terjadilah perdebatan antara reporter Luke Evans dengan kepala kepolisian.
Saat Luke Evans bertanya, polisi hanya mengatakan no comment. Namun, karena tidak ada pilihan lain, Luke Evans menerobos penghalang polisi dan langsung melihat ke TKP. Kepala polisi sempat memperingatkannya, namun tak didengar oleh Luke Evans. Dan pada saat dia melihat langsung korban, alangkah mengejutkannya. Korban sudah tercabik-cabik, terkoyak hingga tak berbentuk lagi. Luke Evans yang melihat itu kesal dan geram dan ingin menemukan si Jack the Ripper. Setelah itu, panel berpindah pada suatu tempat di salah satu kafe di London. Terlihat seorang pria yang sedang duduk, dan itu adalah, sebut saja, Jack the Ripper yang kita kenal. Di sana, Jack terlihat senang berbincang dan makan cake. Namun, pada saat si pelayan berbicara kasus Jack the Ripper, Jack di sini menanggapi dengan serius dan berkata, "Takut sebelum berpakaian. Teror yang dibuat oleh imajinasi tidak menakutkan sama sekali." Itulah yang dikatakan oleh buku Macbeth karya William Shakespeare. Namun, jika monster yang diciptakan oleh imajinasi manusia, maka lebih menakutkan dari aslinya. Jika kau mengetahui siapa dia sesungguhnya, Jack the Ripper bukanlah masalah besar, sambil menatap dengan tajam. Si pelayan yang mendengar itu terkaget karena baru sadar dan berkata, iya ya?" Lalu di sebelah Jack terlihat dua pria yang sedang mengobrol, dan ternyata dia adalah reporter Luke Evans bersama rekannya. Untuk sesaat ketika Luke dan rekannya berbincang, Jack memperlihatkan dan memperhatikan mereka berdua. Dan setelah itu langsung pergi begitu saja. Lalu setelah itu panel menunjukkan seorang anak perempuan penjual koran bernama Sophie. Jack pun yang melihat Sophie merasa kasihan dan menolongnya ketika terjatuh. Lalu Jack dengan baik hati membeli koran milik Sophie walaupun koran itu sudah kotor karena terjatuh. Dan pada saat setelah membeli koran, si pelayan menjelaskan bahwa nama gadis itu adalah Sophie. Dia baru saja ditinggalkan oleh ibunya karena meninggal. Dia sudah seperti adikku sendiri dan dia juga adalah anak yang baik. Dan untuk sesaat, Jack langsung mengingat masa lalunya pada saat dia masih kecil. Sengsara, penuh siksaan, dan tidak diterima oleh siapapun, sungguh menyedihkan. Setelah itu, panel kembali memperlihatkan Luke Evans yang sedang membeli bunga untuk istrinya, hingga dia dipuji oleh pemilik toko. Lalu pada saat dia pulang, dia langsung memanggil istrinya yang sangat cantik. Tak ada sambutan apapun dari istrinya, tapi Luke Evans berbicara, "Emma, aku pulang dan membawakan bunga mawar merah kesukaanmu. Apakah kau sudah menjadi anak baik sekarang ini?" Dan langsung memegang tangan istrinya, yang ternyata itu adalah tangan wanita yang sudah dimutilasi oleh Luke Evans. Dan ternyata Luke Evans lah yang membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Bahkan bukan hanya itu saja, ternyata dalang dari pembunuhan Jack the Ripper adalah Luke Evans, dengan motif yaitu muak dengan pekerjaan istrinya sebagai pelacur dan ingin menyucikan sekaligus menyelamatkan para pelacur dari tindakan berdosanya. Maka dari itu, Luke Evans menjadi juru selamat dengan membunuh para pelacur tersebut. Lalu, Evans berkata, "Badan terasa gatal saat aku memikirkan pelacur itu. Kotor, kotor, kotor. Yah, baiklah, saatnya Jack the Ripper akan membersihkannya." Dan Luke Evans keluar untuk mencari korban kembali. Setelah itu, panel berpindah memperlihatkan malamnya kota London. Dan terlihat Sophie yang sangat putus asa ingin mendapatkan uang lebih agar dia bisa hidup. Sehingga Sophie harus melakukan pekerjaan kotor. Ya agak kotor juga sih. Hidup ini keras ya dek ya. Lalu pada saat Sophie sendiri, sekelompok wanita menghampirinya dan berkata, "Wah, anak-anak jam segini masih berkeliaran. Apa yang kau lakukan, Sophie?" Dan Sophie menjawab, "Aku membutuhkan uang." Mendengar itu, para wanita mengerti posisi Sophie agar tetap bisa hidup dan mengizinkannya walau dengan berat hati menjadi pelacur seperti mereka. Kemudian tak lama setelah itu ada beberapa pria datang dan menawarkan wanita-wanita tersebut. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menawar Sophie dengan berkata, "Berapa per malamnya?" Sophie menjawab 3 pound sterling. Namun pria tersebut menawar dengan tinggi yaitu 5 pound sterling. Dan tanpa pikir panjang, Sophie pun mau dan langsung ikut bersama pria tersebut. Yang ternyata dia adalah Luke Evans. Setelah sampai di rumah, tiba-tiba saja Sophie merasa curiga dan pada saat itu juga Luke langsung membius Sophie dengan sapu tangannya. Dan Sophie pingsan seketika tanpa perlawanan dan pasrah akan dirinya.
Lalu setelah itu Shopee ditelanjangi dan akan dimutilasi oleh Luke Evans. Dan terlihat Luke Evans yang sangat senang dan berkata, "Potong dengan cara yang indah, perlihatkan bagian dalammu yang kotor. Dunia akan tahu sifat sebenarnya dari seorang pelacur. Hambaku akan menyukaimu, orang-orang yang berdosa. Sucikan dia di dunia ini atas nama Tuhan." Namun tak disangka ada seseorang berbicara, "Tuhan menjadikan kita para manusia memiliki beberapa kekurangan." Luke yang terkaget berkata, "Siapa di sana?" Yang ternyata dia adalah Jack yang kita kenal. Jack berkata, sangat ironis, bahwa tragedi itu terlahir bersama kekurangan itu. Luke yang ketakutan mengancam Jack, namun Jack sendiri tidak gentar dan langsung mendekati Luke. Namun seketika, Luke Evans langsung terdiam dan berkata, "Let me die." Langsung menyerang Jack dengan pisaunya. Jack berhasil menghindar dan berkata, "Wah, kau pandai menggunakan pisau ya. Kau telah membunuh banyak manusia dengan tangan itu." Setelah Luke Evans mendengar itu, dia berkata, "Ini untuk pertama kalinya aku membunuh seorang pria. Tapi ya apa boleh buat, mari kita lakukan di sini." Dan Luke Evans langsung menyerang Jack secara terus-menerus sampai Jack terpojok. Luke yang melihat itu berkata, "Pada akhirnya aku tidak tahu tempat ini buruk atau baik." Lalu Jack berkata, "Warna emosi yang bisa dilihat oleh mata ini adalah karya seni yang hanya bisa aku ciptakan." Luke yang mendengar itu tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Lalu, kemudian, Jack melanjutkan lagi. Warna kejahatan besar ya." Kemudian, karena sudah muak, Luke mencoba untuk mengakhirinya. Namun tak disangka, tangan Luke terpotong oleh Jack dengan menggunakan senjata benang emas. Pada saat terpotong, sesaat Luke melarikan diri, namun kakinya diserang menggunakan pisau oleh Jack. Luke pun langsung terjatuh dan merengek minta tolong dan ingin Jack menjauh dari dirinya. Dan saat setelah terpojok, Jack berkata, "Akulah satu-satunya orang yang mencintaimu, Jack the Ripper." Maksud mencintai di sini adalah JKW sangat menyukai warna emosi dari Jack Ripper yang asli, yaitu Luke Evans. Dan di sini Jack berkata, "Apa kau tahu hal yang paling indah di dunia ini? Itu adalah saat-saat di mana aku melihat orang-orang yang menyingkirkan emosi lain dan mengisinya dengan ketakutan." Luke Evans langsung berkata, "Apa yang kau katakan?" Di sini Jack berkata, "Kotor, kotor, kotor. Aku sudah mencarinya kemana-mana, manusia dengan emosi yang sangat kotor. Dan kaulah yang sangat terbaik." Yang ternyata pada saat di kafe, Jack sudah mengawasi warna emosi Luke Evans yang sangat menarik perhatiannya. Kemudian di sini, Jack langsung menusuk kepala Luke dengan perlahan dan berkata, "Tunjukkan padaku warna itu." Luke pun kesakitan dan merengek minta tolong. Namun, Jack tidak menghiraukannya dan berkata, "Shh, sekarang kau bayangkan pisau ini menembus dadamu," sambil secara perlahan menusuk pisau tersebut ke kepala Luke. Sedikit demi sedikit, Luke merasa tersiksa dan merasakan teror sekaligus rasa sakit yang dialami oleh gadis-gadis yang ia bunuh. Dan pada akhirnya, Luke memancarkan emosinya pada saat kematiannya yang membuat Jack the Ripper sangat bahagia. Setelah itu, pada dini hari saat Shopee terbangun di sebuah gang, Shopee mendapati sebuah uang dan sepucuk surat. Di situ dituliskan, "Dear Shopee, terima kasih atas hadiah yang indah yang kau berikan ini. Ini hanyalah tanda terima kasihku kepadamu yang sederhana dari Anonymous." Setelah Shopee membaca surat itu, orang-orang berdatangan menyaksikan kebakaran hebat yang letaknya adalah di kamar Luke Evans. Lalu panel menyanyikan lagu London Bridges Falling Down sambil Jack the Ripper pergi setelah menghabisi Luke. Dan ini adalah Filecast 001 Jack the Ripper. Setelah itu panel berpindah ke Valhalla dan Brunhild berkata, "Terima kasih telah menerima permintaanku." Dan diperlihatkan korban-korban Jack the Ripper yang kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai Jack the Ripper lainnya. Lalu Brunhild berkata, "Ada sesuatu untukmu yang kubawa. Sesuai dengan keinginanmu, kau telah menciptakan kembali banyak pembunuhan dengan tanganmu sendiri. Tidak ada manusia yang seperti dirimu. Jadi, apa yang akan kau lakukan dengan namamu? Kau punya banyak sekali nama, Tuan Anonymous." Lalu di sini Jack berkata, "Benar juga ya. Kalau begitu, Jack the Ripper." Namun, pada saat itu Brunhild bertanya, "Mengapa kau memakai nama pembunuh tersebut?" Dan di sini Jack the Ripper langsung mengingat masa lalunya ketika dia membunuh ibunya.
Dan di situ Jack the Ripper menjawab bahwa aku ingin menghormati para pelacur tersebut. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga spin-off Jack the Ripper chapter ke-1, yaitu Filecast 001. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan dan cerita manga spin-off Jack the Ripper ini? Apakah seru atau tidak sesuai dengan ekspektasi kalian? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!